Seperti biasanya, ia mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan untuk berdebat atau lebih tepatnya, untuk mengkritik Islam. Namun, selama ini pengetahuannya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hanya didasarkan pada situs-situs atau sumber-sumber yang memiliki sudut pandang negatif. Para pembenci Islam juga cenderung memahami ayat-ayat Al-Quran dari sisi yang kurang positif menurut pemikiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pria yang hobi mendebat Islam, tetapi akhirnya ia memilih mualaf. Kita masuk ke kisahnya. William Joanna Eddy, yang kini berusia 33 tahun, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kristen. Pada masa lalu, ia mengakui dirinya sebagai seorang Nasrani. Namun, seiring bertambahnya usia, William merasa keraguan terhadap konsep keimanan Kristen semakin menguat. Ia jarang menghadiri gereja dan merasa belum sepenuhnya yakin. Dalam perjalanan pencariannya, William berkenalan dengan forum online di situs Indonesia, Fight Freedom, orang yang dikelola oleh komunitas anti-Islam, yaitu Fight Freedom International, FFI. Di sana, ia aktif berpartisipasi. Pada awalnya, William mengambil posisi sebagai pengkritik dan penghujat Islam dalam setiap diskusi di forum tersebut. Ia berusaha mempertahankan pandangannya dengan menghadirkan berbagai informasi dan video anti-Islam yang diunduh dari YouTube. Selain aktif di forum FFI, William juga mencoba menggunakan program chatting yang dikenal sebagai Paltalk. Di sana, ia menemukan berbagai chatroom yang memiliki pandangan anti-Islam. Salah satu di antaranya adalah ruang obrolan yang berjudul "Why I Am Not a Muslim? Mengapa Saya Bukan Muslim?". Di ruangan tersebut, William berani mengkritik dan memperdebatkan agama Islam. Seperti biasanya, ia mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan untuk berdebat atau lebih tepatnya, untuk mengkritik Islam. Namun, selama ini pengetahuannya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hanya didasarkan pada situs-situs atau sumber-sumber yang memiliki sudut pandang negatif. Para pembenci Islam juga cenderung memahami ayat-ayat Al-Quran dari sisi yang kurang positif menurut pemikiran mereka. Bukan dari sudut pandang positif, katanya. Bulan demi bulan berlalu, dan William semakin aktif dalam belajar dan berdiskusi tentang Islam melalui Paltalk. Keterlibatannya yang begitu sering bahkan membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai administrator ruang, "Why I Am Not a Muslim?". Setelah tahun 2007, William merasa lelah dan bosan. Ia mulai berpikir bahwa mengkritik agama tidak lagi memiliki manfaat. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk berhenti memperdebatkan Islam di dunia maya. Namun, siapa sangka, disinilah titik awalnya menuju hidayah Allah. William kemudian membaca Bible, kitab suci umat Kristen, dan membandingkan isinya dengan Al-Quran. Ia berharap menemukan sesuatu yang akan membimbingnya ke jalan yang benar. Namun, ia tidak menemukan jawaban yang dicarinya di dalam Bible. Ternyata, ia menemukannya di dalam Al-Quran. Meskipun saat itu ia masih belum sepenuhnya yakin, ia mengaku, "Subhanallah, itu sebuah keajaiban." Keinginan William untuk mengenal ajaran Islam secara lebih mendalam semakin besar. Semakin banyak waktu yang ia habiskan untuk mempelajari Islam, semakin kuat keyakinannya terhadap agama ini. Rasa kagum pria kelahiran 4 November 1981 itu muncul ketika ia mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad memulai dakwah dan mengajarkan risalah Allah kepada para sahabat. Puncak dari pencarian iman William terjadi 5 tahun lalu. Ketika itu, ia sedang asyik menghisap rokok di lantai atas rumahnya di Jakarta. Di sela-sela waktu santai tersebut, William mendengar alunan suara azan. Dalam hati, saya spontan menyebut, "Allahu Akbar." "Wow, saya belum pernah mengucapkan dua kata itu sebelumnya," ujarnya. Ia lantas menceritakan pengalaman tersebut kepada istri saudaranya. Ia berkata bahwa itu merupakan hidayah dari Allah. "Sejak itu, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan diri sebagai seorang muslim," katanya dengan penuh kenangan. William mengakui bahwa masa-masa awal menjadi muslim sangatlah sulit, terutama ketika ia berusaha memberitahu keluarganya tentang keislamannya.
Saudara perempuan William menerima keputusannya untuk menjadi mualaf. Sebelumnya, dua saudara laki-laki William sudah lebih dulu memeluk Islam. Karenanya, ia tidak merasa canggung lagi ketika mengungkapkan minatnya terhadap Islam kepada mereka. Ia beberapa kali membahas Islam dengan istri saudaranya. Semakin yakin, ia menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar dari Allah. Konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam keimanan Kristen tidak masuk akal baginya. Ia pun berseloroh, bagaimana mungkin bisa berdoa kepada Tuhan yang memiliki 3 kepribadian? Bisakah Tuhan menjadi sempurna tanpa bentuk Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak, ujarnya. Namun, laki-laki itu merasa berat untuk menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah beberapa waktu, William akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu ibunya. Saat itu, sang ibu sangat terkejut, dan sulit baginya untuk menerima keputusan William. Selama 6 jam, ibu tidak mau berbicara dengannya. William menangis karena sedih. Saya lalu memohon supaya ia mau menerimanya, dan alhamdulillah, akhirnya ia mau menerima keislaman saya, kata William mengenang. Kini, William tinggal bersama Risdawati Idris, perempuan berdarah Minangkabau yang dinikahinya pada 2010. Dari istrinya tersebut, William dianugerahi seorang putra yang diberi nama Kevin Zaki Aska Joenaedi. Sahabat kalbu yang beriman. Sawala, atau yang sering disebut sebagai debat, merupakan aktivitas di mana dua pihak atau lebih saling bertukar argumentasi, baik secara individu maupun dalam kelompok, untuk mendiskusikan dan menyelesaikan perbedaan yang muncul. Dalam konteks Islam, debat dikenal dengan istilah jadal atau jidal. Penting bagi umat Muslim untuk memahami bahwa dalam Islam, debat diizinkan jika diperlukan. Debat bisa menjadi salah satu cara dakwah dalam Islam, namun seorang mukmin harus menyadari bahwa perdebatan seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam upaya berdakwah, bukan sebagai awal. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Quran Surah An-Nahl ayat 125. Namun, dalam memperbolehkan debat atau diskusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan untuk membatasi perdebatan. Sebagai seorang mukmin yang baik, sangat penting untuk menjaga akhlak dalam setiap tindakan, termasuk ketika terlibat dalam debat. Berikut adalah 5 aturan atau tata tertib dalam debat dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga akhlak agar tetap baik. Pertama, perhatikan topik yang diperdebatkan. Dalam berdebat atau berdiskusi, ada batasan topik yang harus diperhatikan. Hanya hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah untuk didiskusikan yang boleh dibicarakan, sementara perkara yang dilarang, seperti berdebat tentang Allah dan ayat-ayatnya, harus dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13. Kedua, debat dengan cara yang baik, ahsan. Debat harus dilakukan dengan cara yang baik, dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Berdebat tidak hanya tentang substansi masalah, tetapi juga tentang menggunakan akal yang rasional, bukan prasangka buruk semata. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ketiga, berdebat pada hasil ide yang diperdebatkan. Debat bertujuan untuk mengungkapkan argumentasi yang benar dan akurat, serta harus didasarkan pada kajian yang mendalam untuk mencapai kebenaran. Contohnya, teladan dari Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Keempat, tidak melakukan debat semata-mata untuk kesenangan. Debat harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyampaikan kebenaran. Menggunakan debat hanya untuk kepuasan pribadi, tanpa alasan yang kuat, tidak sesuai dengan prinsip keberkahan dalam Islam. Kelima, menghindari penggunaan perkataan buruk dan keji saat berdebat. Penting untuk mengingat bahwa kita hanya membahas ide, bukan orang yang menyampaikannya. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata kasar yang tidak mencerminkan akhlak terpuji dalam Islam harus dihindari.
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat, dan berkata-kata keji, hadis riwayat Tirmidzi. Dan itulah kisah dari seorang pria yang hobi mendebat Islam, tetapi akhirnya menjadi mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.